Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Bab iman. An Abi Amrah an al-Ansari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anni rasulullah la yalqallah abdun mu'minun biha illa hajabanhu anin nar yaumal qiyamah wa fi riwayah la yalqallaha bihima ahadun yaumal qiyamah illa udkhilal jannah ala ma kana fihi. Dari Abu Amrah Al-Ansari radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika seorang hamba mukmin menjumpai Allah dengan membawa kalimat tersebut, maka pasti kalimat itu akan menghalanginya dari neraka pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain disebutkan sabda beliau, jika seseorang menjumpai Allah dengan membawa dua kalimat tersebut, maka pasti ia akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat, dan para perawinya thiqat. Dari Abu Amrah Al-Ansari radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika seorang hamba mukmin menjumpai Allah dengan membawa kalimat tersebut, maka pasti kalimat itu akan menghalanginya dari neraka pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain disebutkan sabda beliau, jika seseorang menjumpai Allah dengan membawa dua kalimat tersebut, maka pasti ia akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat, dan para perawinya thiqat. Salat berjamaah. An Amr bin Su'aib an Abi an Jaddih radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kalian supaya mengerjakan solat ketika mereka berumur 7 tahun. Kemudian setelah mereka berumur 10 tahun, pukullah mereka jika meninggalkan solat, serta pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud, bab kapan seharusnya anak kecil mulai disuruh solat. Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kalian supaya mengerjakan solat ketika mereka berumur 7 tahun. Kemudian setelah mereka berumur 10 tahun, pukullah mereka jika meninggalkan solat, serta pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud, bab kapan seharusnya anak kecil mulai disuruh solat.
Bab ilmu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihis sufaha wala takhayyaru bihil majalis faman fa'ala zalika fannarun nar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mempelajari ilmu dengan maksud untuk menyaingi para ulama. Jangan pula untuk mendebat orang-orang jahil dan jangan pula untuk menarik perhatian orang-orang di majlis. Barang siapa melakukan semua itu, maka neraka tempatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, bab memanfaatkan ilmu dan mengamalkannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mempelajari ilmu dengan maksud untuk menyaingi para ulama. Jangan pula untuk mendebat orang-orang jahil dan jangan pula untuk menarik perhatian orang-orang di majlis. Barang siapa melakukan semua itu, maka neraka tempatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, bab memanfaatkan ilmu dan mengamalkannya. Akhlak yang baik. Ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Al-Hijr 88. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ali Imran 133 sampai 134. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Al-Furqan ayat 63. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Asy-Syu'ara ayat 40. As-Syu'ara ayat 40. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. As-Syu'ara 37. Wala tusa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhuri.
waqsid fi mashyika waghdud min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Luqman ayat 18-19. Hadis-hadis Nabi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik dapat mencapai derajat orang yang selalu berpuasa dan mengerjakan solat malam. Hadis riwayat Abu Daud bab akhlak yang baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik dapat mencapai derajat orang yang selalu berpuasa dan mengerjakan solat malam. Hadis riwayat Abu Daud bab akhlak yang baik. Celaan terhadap riak. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa suatu hari ia keluar dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ia mendapati Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sedang duduk di sisi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Muaz radhiyallahu anhu berkata, "Aku menangis karena sesuatu yang telah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya riak yang ringan termasuk syirik. Barang siapa memusuhi wali Allah, maka Allah menyatakan perang terhadapnya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik, bertakwa, tersembunyi, tidak dicari orang bila mereka tidak ada, dan tidak dipanggil, tidak pula dikenali orang bila mereka ada. Hati mereka merupakan pelita-pelita hidayah. Mereka dapat keluar dari setiap kepulan debu yang pekat. Kepulan debu yang pekat maksudnya yakni permasalahan yang pelik dan cobaan yang tak kunjung usai. Hadis riwayat Ibnu Majah bab orang yang bisa diharapkan selamat dari berbagai fitnah. Dakwah ilallah dan keutamaannya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang muda di antara kami, tidak menghormati orang yang tua di antara kami, tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan tidak pula mencegah dari yang mungkar. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata ini adalah hadis hasan gharib. Bab hadis tentang kasih sayang kepada anak-anak.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang muda di antara kami, tidak menghormati orang yang tua di antara kami, tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak pula mencegah dari yang mungkar. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata ini adalah hadis hasan gharib, bab hadis tentang kasih sayang kepada anak-anak. Keterangan, bukan termasuk golongan kami. Sebagian ulama berkata bahawa maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk golongan kami adalah bahawa perbuatan tersebut bukan merupakan sunnah kami, bukan merupakan adab kami. Sunan Tirmizi. Meninggalkan hal-hal tidak bermanfaat. An Muawiyah bin Hidah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu wailul lil